Kisah Nabi Zulkifli sanggup menahan marah ketika diganggu iblis. Kisah ini ditulis oleh Miftah Yusuf Pati Selasa 22 Maret 2022 pukul 18.03 waktu Indonesia Barat. Nabi Zulkifli berpuasa di siang hari, selalu sholat di malam hari, dan selalu menahan marah. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah salah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Di dalam Al-Quran, Nabi Zulkifli digambarkan sebagai sosok hamba yang penyabar, memenuhi janji, amanah, jujur, dan sanggup menanggung risiko maupun kesulitan dalam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Zulkifli merupakan putra Nabi Ayub yang mempunyai nama asli Basyar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja tua dan tidak memiliki keturunan. Awal mula dia dipanggil Zulkifli adalah ketika suatu hari sang raja sedang mencari penggantinya. Dia akan menyerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang mau bertanggung jawab menjalankan amanah umat Zulkifli dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya menceritakan, suatu hari ketika sang raja yang arif dan bijaksana akan pensiun dan resah karena belum memiliki calon pengganti yang tepat. Dia pun mengadakan sayembara kala itu dan mengumpulkan semua rakyatnya di depan kerajaan. Sang raja berkata, "Wahai rakyatku, aku ingin mengangkat seseorang untuk memimpin kalian di masa hidupku agar aku dapat melihat tindak tanduknya." Dia lantas berkata, "Siapa yang mampu mengemban 3 tugas dariku, yakni sanggup berpuasa di siang hari, sholat di malam hari, dan menahan emosi, dia akan aku angkat menjadi pemimpin negeri ini." Namun tidak ada seorang pun dari rakyatnya yang menjawab, karena 3 tugas yang dia berikan sangatlah berat dan sulit untuk dilaksanakan secara terus-menerus, kecuali bagi orang-orang pilihan. Hingga akhirnya berdirilah seorang pemuda yang bernama Basyar sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Hamba sanggup," tegasnya. Berulang-ulang sang raja bertanya kepada rakyatnya, namun tidak ada yang menjawab selain sang pemuda tadi. Maka terpilihlah Basyar menggantikan sang raja, dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli yang berarti orang yang sanggup memegang janji. Nabi Zulkifli alaihissalam pun menjadi raja Syam saat itu. Sosok hamba yang penyabar ini mampu memimpin negerinya dengan baik. Beliau bahkan lebih mementingkan urusan rakyatnya dibandingkan urusan dirinya dan keluarganya. Dia memegang teguh janjinya untuk berpuasa di siang hari dan jalan di malam hari, serta selalu sabar dalam keadaan apapun. Dia juga tidak pernah marah-marah apalagi terlihat murka. Suatu ketika terjadi pemberontakan di negeri Syam oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zulkifli lalu meminta prajurit dan rakyatnya untuk datang ke medan pertempuran. Namun tidak ada satu rakyat pun yang berani melawan mereka karena takut mati. Sehingga mereka meminta Nabi Zulkifli berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka. Tanpa berpikir 2 kali, Nabi Zulkifli dengan sabar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doanya tersebut segera dikabulkan olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku telah mengetahui permintaanmu dan aku mendengar doamu. Semua itu akan aku kabulkan." Kemenangan pun dapat diraih tanpa seorang pun dari mereka yang gugur dalam pertempuran atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tipu daya iblis. Pada suatu hari, iblis datang untuk melakukan tipu daya agar Nabi Zulkifli gagal dalam mengemban tugasnya sebagai raja dan ketua Dewan Hakim. Iblis tersebut ternyata memiliki tipu daya yang begitu licik. Dia berubah wujud menjadi seorang manusia tua dan mengetuk pintu rumah Nabi Zulkifli alaihissalam untuk menggoyahkan kesabaran beliau. "Siapa Anda?" ujar Nabi Zulkifli kepada setan yang menyamar. "Hamba musafir. Semua barang kepunyaan hamba dirampok orang," balas setan tersebut. Dengan rasa iba, Nabi Zulkifli meminta setan yang menyamar tersebut datang besok hari di kerajaannya. Namun yang ditunggu tidak kunjung datang. Padahal Nabi Zulkifli sudah meluangkan waktu untuk membantu setan yang menyamar itu. Suatu saat Nabi Zulkifli merasa sangat mengantuk dan berpesan kepada keluarganya agar tidak mengizinkan orang lain menemuinya di waktu istirahat siang. Lagi dan lagi setan datang untuk mengganggu Nabi Zulkifli. Setan kembali menjelma menjadi pria tua, datang dan mengetuk rumah sosok hamba yang penyabar ini. Akan tetapi keluarga beliau melarangnya karena Nabi Zulkifli telah berpesan agar tidak ada yang mengganggu istirahatnya. Tidak terima atas penolakan, setan yang menyamar itu pun masuk melalui lubang di dinding rumah. Dia membangunkan Nabi Zulkifli yang sedang tertidur pulas. "Lihatlah dari mana aku datang," ujar si setan. Menyadari bahwa pintu rumahnya terkunci tetapi bapak tua tersebut tetap bisa masuk, Nabi Zulkifli pun berseru, "Kau musuh Allah." Setan itu pun menjawab, "Benar, kau telah membuatku putus asa untuk menggoda dirimu. Maka aku melakukan perbuatan yang kau saksikan sendiri secara langsung agar kau marah kepadaku." Tanpa rasa kesal sedikit pun, ternyata Nabi Zulkifli alaihissalam tidak marah dan dia tetap sabar meski terus-menerus diganggu, bahkan dia sampai beberapa hari tidak bisa beristirahat. Termasuk orang yang sabar. Berkat kesabarannya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Zulkifli dalam surah Al-Anbiya 21 ayat 85 hingga 86 dan surat Syad 38 ayat 48 yang masing-masing berbunyi, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 85-86. "Dan ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik." Quran Surat Syad 38 ayat 48. Itulah kisah Nabi Zulkifli yang sanggup menahan marah ketika diganggu iblis, yang berhasil dikutip dari sindaunews.com.